Berita utama sepak bola hari ini. FIFA menghapus zona UEFA untuk play-off darurat. Indonesia masuk list. Rizky Ridho dikeluarkan dari daftar pemanggilan pemain di AFF oleh John Herdman tuai sorotan. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. FIFA menghapus zona UEFA untuk play-off darurat. Indonesia masuk list. FIFA secara resmi menghapus keterlibatan zona UEFA dari skenario play-off darurat. Sebuah keputusan yang langsung mengubah peta persaingan secara drastis dan menempatkan negara-negara Asia dalam satu jalur kompetisi yang lebih terfokus. Satu slot pengganti Iran kini dipastikan hanya akan diperebutkan oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Oman, dan Uni Emirat Arab, yang semuanya berasal dari kawasan yang sama dan memiliki karakter permainan yang berbeda. Keputusan ini memicu reaksi luas dari publik, terutama di Indonesia, di mana banyak yang melihat perubahan ini sebagai peluang besar yang sebelumnya tidak pernah benar-benar terbuka. Narasi yang berkembang tidak lagi sekadar spekulasi atau perdebatan di ruang digital, melainkan telah bergeser menjadi pembahasan serius tentang peluang nyata yang bisa diperjuangkan. Perubahan arah ini tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa proses. Tekanan dari AFC terhadap FIFA menjadi faktor kunci yang mendorong revisi keputusan awal. Dalam perkembangan sebelumnya, sempat muncul wacana bahwa slot kosong tersebut akan diperebutkan melalui playoff lintas benua, yang berarti tim Asia harus kembali berhadapan dengan wakil Eropa untuk mendapatkan tempat yang sebenarnya berasal dari jatah kawasan mereka sendiri. Situasi ini memicu keberatan karena dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan kompetisi. AFC kemudian mengambil langkah diplomasi yang tegas, memastikan bahwa kepentingan Asia tetap terjaga dalam struktur kompetisi global. Hasilnya, keputusan pun berubah dan zona Eropa tidak lagi dilibatkan dalam perebutan slot tersebut. Jika ditarik lebih jauh, awal dari seluruh dinamika ini berasal dari situasi geopolitik yang melibatkan Iran, yang sebelumnya telah mengamankan tempat namun kemudian berada dalam ketidakpastian. Kondisi ini memaksa FIFA untuk menyusun skenario alternatif yang pada akhirnya membuka ruang bagi negara lain untuk masuk dalam perhitungan. Dari sinilah muncul berbagai kemungkinan, termasuk keterlibatan tim dari luar Asia, yang kemudian menjadi sumber kontroversi. Ketika keputusan akhirnya berpihak pada kawasan Asia, hal ini tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga simbol dari meningkatnya posisi tawar Asia dalam percaturan sepak bola dunia. Kini, fokus sepenuhnya tertuju pada 3 tim yang akan bersaing. Timnas Indonesia, Oman, dan Uni Emirat Arab berada dalam satu garis kompetisi untuk memperebutkan satu tiket yang sangat berharga. Uni Emirat Arab datang dengan status sebagai tim yang paling siap secara infrastruktur dan pengalaman. Mereka memiliki fasilitas kelas dunia, pengalaman bertanding di level tinggi, serta kemungkinan keuntungan geografis jika pertandingan digelar di kawasan Timur Tengah. Faktor lingkungan seperti cuaca, kondisi lapangan, dan dukungan lokal menjadi aspek yang memperkuat posisi mereka dalam persaingan ini. Di sisi lain, Oman hadir sebagai tim yang sering luput dari sorotan, namun memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan. Mereka dikenal dengan organisasi permainan yang disiplin, struktur pertahanan yang rapi, serta kemampuan transisi yang efektif. Dalam format pertandingan singkat, karakter seperti ini seringkali menjadi pembeda. Yang tidak banyak menciptakan peluang, tetapi mampu memaksimalkan momen, memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Sementara itu, Indonesia memasuki kompetisi ini dengan status sebagai underdog. Secara peringkat dan pengalaman, Indonesia memang masih berada di bawah 2 pesaing lainnya. Namun posisi ini justru memberikan keuntungan tersendiri. Minimnya tekanan membuat tim dapat bermain lebih lepas, tanpa beban ekspektasi yang berlebihan. Dalam sejarah sepak bola, banyak tim yang mampu menciptakan kejutan besar justru berasal dari posisi seperti ini, di mana keberanian dan momentum menjadi faktor utama yang menentukan. Perkembangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi berada di titik yang sama seperti sebelumnya. Ada peningkatan dalam kualitas permainan, organisasi tim, serta mentalitas pemain. Keberanian untuk bermain lebih terbuka dan kompetitif mulai terlihat, memberikan sinyal bahwa tim ini memiliki potensi untuk bersaing, bahkan melampaui ekspektasi yang ada. Jika momentum ini dapat dijaga, Indonesia memiliki peluang untuk mengganggu dominasi tim yang lebih diunggulkan. Namun, tantangan yang dihadapi tetap tidak ringan. Jika pertandingan berlangsung di kawasan Timur Tengah, faktor adaptasi menjadi salah satu kendala utama. Perbedaan cuaca, kelembapan, zona waktu, hingga atmosfer stadion menjadi elemen yang harus dihadapi dengan persiapan yang matang. Selain itu, faktor non-teknis yang sering muncul dalam pertandingan level tinggi juga tidak bisa diabaikan. Dalam situasi seperti ini, kesiapan menjadi faktor kunci yang menentukan hasil akhir.
Menariknya, setelah keputusan mengenai tidak dilibatkannya UEFA dikonfirmasi, atmosfer di kalangan publik berubah secara signifikan. Dari yang sebelumnya dipenuhi pesimisme, kini mulai muncul optimisme yang lebih realistis. Banyak yang melihat ini sebagai peluang emas yang jarang terjadi. Dibandingkan dengan kemungkinan menghadapi tim Eropa, bersaing dengan Oman dan Uni Emirat Arab dianggap lebih masuk akal, meskipun tetap menuntut usaha yang maksimal. Pada akhirnya, semua kembali pada satu pertanyaan mendasar yang kini menjadi fokus utama. Apakah Indonesia mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan optimal? Dalam sepak bola, peluang tidak selalu datang dalam kondisi yang ideal, dan seringkali muncul dari situasi yang tidak terduga. Sejarah telah menunjukkan bahwa tim yang berani mengambil kesempatan, meskipun dalam kondisi yang sulit, memiliki peluang untuk menciptakan pencapaian besar. Dalam konteks ini, yang menentukan bukan hanya kualitas di atas kertas, tetapi juga mentalitas, kesiapan, dan keberanian untuk melangkah di momen yang tepat. Dalam lanjutan dinamika ini, pembahasan mulai bergeser ke ranah yang lebih teknis dan mendalam, yakni bagaimana setiap tim mempersiapkan skenario pertandingan yang sangat spesifik untuk format playoff singkat yang tidak memberi ruang bagi kesalahan berulang. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan taktik tidak bisa lagi bersifat umum, melainkan harus dirancang dengan presisi tinggi berdasarkan karakter lawan yang akan dihadapi. Timnas Indonesia, misalnya, dituntut untuk mampu membaca pola permainan Oman yang cenderung reaktif serta kekuatan Uni Emirat Arab yang lebih dominan dalam penguasaan bola dan kontrol tempo. Ini berarti, setiap detail kecil, mulai dari positioning pemain, jarak antar lini, hingga keputusan dalam transisi, harus benar-benar diperhitungkan secara matang. Selain aspek taktik, perhatian juga tertuju pada manajemen energi pemain. Turnamen dengan format singkat namun berintensitas tinggi seringkali menjadi ujian fisik yang berat, terutama bagi tim yang harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Dalam hal ini, kemampuan rotasi pemain menjadi faktor penting. Pelatih tidak hanya harus memilih pemain terbaik, tetapi juga pemain yang paling siap secara fisik dan mental untuk menghadapi tekanan pertandingan. Kesalahan dalam menentukan komposisi bisa berakibat fatal, karena tidak ada banyak waktu untuk melakukan perbaikan di tengah kompetisi. Di sisi lain, perkembangan ini juga memunculkan diskusi tentang pentingnya pengalaman dalam menghadapi pertandingan krusial. Tim seperti Oman dan Uni Emirat Arab memiliki keunggulan dalam hal ini karena lebih sering tampil di level kompetisi tinggi. Namun, pengalaman bukan satu-satunya faktor penentu. Dalam banyak kasus, tim dengan semangat juang tinggi dan organisasi permainan yang solid mampu mengimbangi bahkan mengalahkan tim yang lebih berpengalaman. Ini membuka ruang bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekuatan kolektif sebagai modal utama dalam menghadapi tantangan. Lebih jauh lagi, aspek komunikasi di dalam tim menjadi elemen yang tidak kalah penting. Dalam pertandingan dengan tekanan tinggi, koordinasi yang baik antar pemain dapat menjadi pembeda antara situasi yang berhasil diatasi dan situasi yang berujung pada kesalahan. Oleh karena itu, pemahaman antar pemain terhadap sistem permainan harus benar-benar matang, sehingga setiap pergerakan di lapangan berjalan secara otomatis tanpa perlu banyak instruksi tambahan. Sementara itu, perhatian juga mengarah pada bagaimana tim memanfaatkan momen-momen krusial dalam pertandingan. Dalam laga yang ketat, peluang seringkali datang dalam jumlah terbatas, sehingga efisiensi menjadi kunci utama. Tim yang mampu memaksimalkan satu atau dua peluang yang didapat memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan, terlepas dari dominasi permainan secara keseluruhan. Hal ini menuntut ketajaman di lini depan serta ketenangan dalam penyelesaian akhir. Di luar lapangan, faktor psikologis kembali menjadi sorotan. Tekanan yang datang dari ekspektasi publik, media, dan situasi kompetisi itu sendiri dapat mempengaruhi performa pemain jika tidak dikelola dengan baik. Rizky Ridho dikeluarkan dari daftar pemanggilan pemain di AFF oleh John Herdman tuai sorotan. Di tengah dinamika pemanggilan pemain yang memunculkan banyak pertanyaan, perhatian kemudian bergeser pada bagaimana arah kebijakan pelatih benar-benar mulai terlihat secara perlahan namun pasti, bukan hanya dari siapa yang dipanggil, tetapi juga dari siapa yang tidak masuk dalam daftar, karena dalam sepak bola modern, keputusan terbesar seringkali justru tersembunyi di balik nama-nama yang absen, bukan sekadar yang hadir di atas kertas. Situasi ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak lagi semata berbasis reputasi atau pengalaman masa lalu, melainkan lebih kepada kebutuhan taktis yang spesifik, kondisi terkini pemain, serta visi jangka pendek untuk turnamen yang memiliki karakter berbeda dibanding kompetisi lainnya. Dalam konteks Piala AFF yang tidak masuk kalender resmi FIFA, pendekatan ini menjadi semakin masuk akal, karena keterbatasan akses terhadap pemain diaspora memaksa tim pelatih untuk memaksimalkan sumber daya domestik yang tersedia. Dengan demikian, pemilihan pemain bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga soal kecocokan dalam sistem permainan yang ingin dibangun. Jika dilihat lebih dalam, pola pemanggilan ini juga menunjukkan adanya upaya regenerasi yang cukup berani
Karena memasukkan pemain-pemain yang sebelumnya jarang mendapat sorotan berarti membuka peluang baru sekaligus risiko yang tidak kecil. Regenerasi dalam sepak bola tidak pernah berjalan mulus, selalu ada fase transisi yang penuh ketidakpastian, di mana tim harus beradaptasi dengan kombinasi pemain yang belum sepenuhnya teruji dalam tekanan kompetisi internasional. Namun di sisi lain, justru di momen seperti inilah potensi kejutan bisa muncul, karena pemain yang belum memiliki beban ekspektasi seringkali tampil lebih lepas dan berani mengambil keputusan di lapangan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mungkin dipertimbangkan secara matang, terutama ketika target utama bukan hanya sekadar berpartisipasi, tetapi benar-benar mengejar gelar yang selama ini belum pernah diraih. Selain itu, dinamika internal tim juga menjadi aspek yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, karena komposisi skuad yang berubah akan berdampak langsung pada chemistry di dalam lapangan. Pemain-pemain baru harus beradaptasi dengan cepat, memahami pola permainan, serta membangun komunikasi yang efektif dengan rekan setim dalam waktu yang relatif singkat. Proses ini tidak bisa dianggap remeh karena dalam turnamen singkat seperti Piala AFF, waktu persiapan yang terbatas seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan. Kesalahan kecil dalam koordinasi bisa berujung fatal, terutama ketika menghadapi tim-tim yang sudah memiliki struktur permainan yang matang dan konsisten. Di sisi lain, keputusan untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini berada di pinggiran juga bisa dilihat sebagai strategi untuk memperluas kedalaman skuad dalam jangka panjang. Dengan memberikan pengalaman internasional sejak dini, pemain-pemain ini akan memiliki bekal yang lebih kuat untuk menghadapi kompetisi yang lebih besar di masa depan. Ini bukan hanya tentang turnamen saat ini, tetapi juga tentang membangun fondasi yang lebih kokoh untuk generasi berikutnya. Dalam perspektif yang lebih luas, langkah seperti ini menunjukkan bahwa arah pembangunan tim nasional mulai bergerak ke arah yang lebih sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar hasil instan. Namun tentu saja, semua pendekatan ini tetap akan diuji di lapangan, karena pada akhirnya hasil pertandingan yang akan menjadi tolok ukur utama. Eksperimen taktik, rotasi pemain, hingga strategi pemanggilan akan diuji dalam situasi nyata yang penuh tekanan. Tidak ada ruang untuk spekulasi ketika peluit pertandingan sudah dibunyikan. Semua keputusan harus terbukti efektif, bukan hanya secara teori tetapi juga dalam praktik. Disinilah tantangan terbesar bagi tim pelatih, yaitu bagaimana menerjemahkan rencana menjadi performa nyata yang mampu bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Menariknya, tekanan publik juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan karena ekspektasi terhadap tim nasional selalu berada pada level yang tinggi, terutama ketika peluang untuk meraih gelar terbuka lebar. Setiap keputusan akan dianalisis, dikritik, bahkan diperdebatkan secara luas, baik sebelum maupun setelah pertandingan. Dalam situasi seperti ini, stabilitas mental pemain dan tim pelatih menjadi sangat krusial, karena tekanan eksternal bisa mempengaruhi performa jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, selain aspek teknis, kesiapan mental juga menjadi kunci yang tidak kalah penting dalam menghadapi turnamen ini. Dengan segala dinamika yang ada, perjalanan menuju Piala AFF tahun ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi cerminan dari arah baru yang sedang dibangun. Perubahan dalam komposisi pemain, pendekatan taktik yang berbeda, serta keberanian mengambil keputusan yang tidak populer menunjukkan bahwa ada upaya untuk keluar dari pola lama dan mencoba sesuatu yang baru. Ini adalah proses yang tidak mudah, penuh risiko, tetapi juga penuh potensi. Dan di tengah semua itu, satu hal yang pasti, setiap langkah yang diambil saat ini akan memiliki dampak jangka panjang terhadap masa depan tim nasional. Perkembangan berikutnya yang tidak kalah menarik adalah bagaimana dinamika kompetisi domestik secara langsung ikut mempengaruhi arah pembentukan skuad. Karena performa pemain di liga bukan lagi sekadar catatan statistik, melainkan menjadi bahan evaluasi harian yang diamati secara detail oleh tim pelatih, mulai dari intensitas permainan, kontribusi tanpa bola, hingga konsistensi dalam situasi tekanan tinggi, yang semuanya kemudian dirangkai menjadi pertimbangan menyeluruh sebelum keputusan akhir diambil. Dalam konteks ini, kehadiran pelatih di berbagai pertandingan liga bukan hanya simbol keseriusan, tetapi juga bentuk pendekatan langsung untuk memastikan bahwa setiap pemain dinilai berdasarkan kondisi aktual, bukan sekadar reputasi masa lalu atau persepsi publik yang sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Pendekatan seperti ini pada akhirnya menciptakan atmosfer kompetisi yang lebih sehat di antara para pemain, karena peluang untuk dipanggil tidak lagi dimonopoli oleh nama-nama besar, melainkan terbuka bagi siapa saja yang mampu menunjukkan performa terbaik secara konsisten. Sehingga setiap pertandingan liga seakan berubah menjadi panggung seleksi yang berlangsung secara terus-menerus. Dampaknya, intensitas persaingan di level klub meningkat. Para pemain terdorong untuk tampil maksimal di setiap kesempatan, dan secara tidak langsung kualitas kompetisi domestik pun ikut terangkat. Ini menjadi efek berantai yang positif.
karena ketika liga semakin kompetitif, maka tim nasional akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan kualitas individu pemain yang lebih siap menghadapi level internasional. Di sisi lain, strategi ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang, karena keputusan untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang sedang dalam performa terbaik saat ini belum tentu sejalan dengan rencana pengembangan pemain muda yang membutuhkan waktu untuk matang. Dalam situasi seperti ini, pelatih dituntut untuk memiliki visi yang jelas, mampu menimbang antara risiko dan potensi, serta berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer namun diyakini sebagai langkah terbaik untuk tim secara keseluruhan. Ini bukan sekadar soal memilih 11 pemain terbaik, tetapi tentang merancang struktur tim yang mampu bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi. Lebih jauh lagi, aspek taktik juga menjadi sorotan penting, karena dengan komposisi pemain yang berbeda, pendekatan permainan kemungkinan besar akan mengalami penyesuaian yang signifikan. Sistem yang digunakan tidak bisa dipaksakan jika tidak sesuai dengan karakter pemain yang tersedia, sehingga fleksibilitas menjadi kunci utama. Tim pelatih harus mampu merancang skema yang tidak hanya efektif secara teori, tetapi juga dapat dijalankan dengan baik oleh para pemain di lapangan, termasuk dalam kondisi tekanan tinggi dan waktu persiapan yang terbatas. Hal ini membutuhkan pemahaman mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan setiap individu, serta kemampuan untuk mengintegrasikan semuanya menjadi satu kesatuan yang solid. Dalam konteks turnamen seperti Piala AFF, di mana jadwal pertandingan relatif padat dan waktu pemulihan terbatas, rotasi pemain juga menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan. Kedalaman skuad akan sangat menentukan, karena kelelahan fisik dapat mempengaruhi performa secara signifikan, terutama ketika harus menghadapi lawan-lawan dengan gaya bermain yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keputusan pemanggilan pemain tidak hanya mempertimbangkan kualitas utama, tetapi juga kesiapan pemain pelapis yang mampu menjaga stabilitas tim ketika rotasi dilakukan. Ini adalah bagian dari strategi yang seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki dampak besar terhadap hasil akhir. Sementara itu, perhatian publik yang terus meningkat juga menciptakan tekanan tambahan, terutama bagi pemain-pemain baru yang baru pertama kali merasakan atmosfer tim nasional. Ekspektasi yang tinggi bisa menjadi pedang bermata dua, di satu sisi memberikan motivasi, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Dalam kondisi seperti ini, peran pemain senior menjadi sangat penting sebagai penyeimbang, memberikan arahan, menjaga suasana tim, dan memastikan bahwa fokus tetap terjaga pada tujuan utama. Kombinasi antara pengalaman dan energi baru inilah yang diharapkan mampu menciptakan harmoni dalam tim. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap keputusan yang diambil saat ini akan terus menjadi bahan evaluasi, baik oleh publik maupun oleh internal tim itu sendiri, karena proses pembentukan tim nasional adalah perjalanan yang dinamis dan selalu berkembang. Tidak ada formula yang benar-benar pasti, setiap langkah membawa konsekuensi, dan setiap hasil menjadi pelajaran untuk langkah berikutnya. Dalam situasi seperti ini, konsistensi dalam visi dan keberanian dalam eksekusi menjadi faktor penentu yang membedakan antara tim yang hanya sekadar berpartisipasi dan tim yang benar-benar mampu bersaing untuk meraih gelar. Dengan semua kompleksitas tersebut, perjalanan menuju turnamen ini tidak hanya menjadi soal hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana proses itu dijalani, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana tim beradaptasi dengan berbagai tantangan yang muncul di sepanjang jalan. Setiap detail, sekecil apapun, memiliki peran dalam membentuk gambaran besar yang pada akhirnya akan menentukan sejauh mana tim ini mampu melangkah. Dan di tengah semua itu, satu hal yang terus menjadi pusat perhatian adalah bagaimana setiap pemain memanfaatkan kesempatan yang ada untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi bagian dari cerita besar yang sedang dibangun. Di titik ini, pembahasan mulai bergeser ke dimensi yang lebih luas, yaitu bagaimana keputusan teknis di level tim nasional ternyata tidak bisa dilepaskan dari ekosistem sepak bola secara keseluruhan, termasuk hubungan antara federasi, klub, hingga pemain itu sendiri, yang semuanya saling terhubung dalam satu sistem yang kompleks. Ketika pemanggilan pemain dilakukan, ada proses koordinasi yang tidak sederhana, karena klub memiliki kepentingannya sendiri, pemain memiliki kondisi fisik dan mental yang harus dijaga, sementara tim nasional memiliki target yang harus dicapai dalam waktu yang terbatas. Seimbangan antara ketiga elemen ini menjadi sangat krusial, karena jika salah satu tidak berjalan selaras, maka dampaknya bisa langsung terasa di performa tim secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, komunikasi menjadi kunci utama, bukan hanya komunikasi formal melalui surat atau koordinasi administratif, tetapi juga komunikasi informal yang membangun kepercayaan antara semua pihak yang terlibat. Tim pelatih harus mampu meyakinkan klub bahwa pemanggilan pemain tidak akan merugikan.
sekaligus memastikan bahwa pemain mendapatkan perlakuan yang tepat selama berada di tim nasional. Di sisi lain, klub juga perlu memahami bahwa kontribusi pemain di level internasional pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi perkembangan individu pemain tersebut, yang kemudian juga akan menguntungkan klub dalam jangka panjang. Ini adalah hubungan yang saling membutuhkan, tetapi juga rentan terhadap konflik jika tidak dikelola dengan baik. Lebih jauh lagi, aspek kebugaran pemain menjadi perhatian yang semakin penting, terutama dengan padatnya jadwal kompetisi yang harus dijalani sepanjang musim. Pemain tidak hanya dituntut untuk tampil maksimal di level klub, tetapi juga harus siap ketika dipanggil ke tim nasional, yang sering kali datang di tengah jadwal yang sudah melelahkan. Oleh karena itu, manajemen fisik menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan, termasuk bagaimana tim pelatih mengatur intensitas latihan, rotasi pemain, hingga strategi pemulihan setelah pertandingan. Kesalahan dalam mengelola aspek ini bisa berujung pada cedera, yang tidak hanya merugikan tim nasional, tetapi juga klub yang menjadi tempat pemain tersebut bernaung. Di sisi taktik, fleksibilitas kembali menjadi tema yang dominan, karena dengan variasi pemain yang tersedia, pendekatan permainan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang dihadapi di lapangan. Tidak ada satu sistem yang bisa digunakan untuk semua pertandingan, sehingga kemampuan untuk membaca permainan dan melakukan penyesuaian secara real-time menjadi sangat penting. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dari para pemain terhadap filosofi permainan yang diterapkan, sehingga mereka dapat menjalankan instruksi dengan tepat tanpa kehilangan kreativitas yang menjadi bagian dari karakter individu mereka. Sementara itu, tekanan dari luar lapangan terus berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian publik terhadap setiap perkembangan yang terjadi, mulai dari pemanggilan pemain hingga hasil pertandingan. Media sosial menjadi ruang di mana opini berkembang dengan sangat cepat, seringkali tanpa filter yang jelas, sehingga menciptakan suasana yang bisa mempengaruhi kondisi psikologis pemain dan tim pelatih. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk menjaga fokus menjadi tantangan tersendiri karena distraksi bisa datang dari berbagai arah dan dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, penting bagi tim untuk memiliki sistem pendukung yang mampu membantu pemain mengelola tekanan, baik melalui pendekatan mental maupun melalui lingkungan yang kondusif di dalam tim. Tidak kalah penting adalah bagaimana momentum dibangun dan dijaga sepanjang perjalanan menuju turnamen, karena dalam sepak bola, kepercayaan diri seringkali menjadi faktor pembeda yang tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki dampak besar terhadap performa. Kemenangan kecil dalam pertandingan uji coba, peningkatan performa individu, hingga kekompakan tim yang semakin solid dapat menjadi modal yang sangat berharga ketika memasuki fase kompetisi yang sebenarnya. Sebaliknya, hasil negatif atau ketidakharmonisan di dalam tim bisa menjadi hambatan yang sulit diatasi jika tidak segera ditangani dengan tepat. Dengan semua faktor yang saling terkait ini, jelas bahwa perjalanan menuju turnamen tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai elemen yang harus berjalan selaras. Setiap keputusan, setiap latihan, setiap pertandingan memiliki peran dalam membentuk kesiapan tim secara keseluruhan. Tidak ada ruang untuk mengabaikan detail, karena dalam kompetisi yang ketat, perbedaan kecil bisa menjadi penentu antara kemenangan dan kekalahan. Dan di tengah semua kompleksitas ini, tantangan terbesar tetap sama, yaitu bagaimana mengubah potensi menjadi performa nyata yang mampu membawa tim melangkah sejauh mungkin. Pada fase berikutnya, perhatian mulai tertuju pada bagaimana detail-detail kecil yang sering luput dari sorotan justru memiliki peran yang sangat menentukan dalam perjalanan sebuah tim, karena dalam kompetisi, dengan margin kesalahan yang begitu tipis, perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan kerap ditentukan oleh hal-hal yang tidak terlihat secara kasat mata. Misalnya, bagaimana pemain membaca ruang tanpa bola, bagaimana timing dalam melakukan pressing, hingga bagaimana komunikasi antar lini tetap terjaga meskipun berada dalam tekanan tinggi. Semua elemen ini tidak selalu muncul dalam statistik, tetapi menjadi fondasi dari permainan yang solid dan konsisten. Oleh karena itu, proses latihan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik dan teknik, tetapi juga pada pemahaman situasional yang mendalam, yang memungkinkan pemain untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat di lapangan. Dalam konteks ini, peran staf pelatih menjadi semakin kompleks karena mereka tidak hanya bertugas menyusun strategi, tetapi juga harus mampu menerjemahkan konsep permainan ke dalam bentuk yang mudah dipahami oleh seluruh pemain dengan latar belakang yang berbeda-beda. Setiap pemain memiliki gaya bermain, kebiasaan, serta pemahaman taktik yang tidak selalu sama, sehingga dibutuhkan pendekatan komunikasi yang efektif agar semua bisa bergerak dalam satu arah yang sama. Proses ini memerlukan waktu, kesabaran, serta konsistensi dalam penyampaian, karena kesalahan kecil dalam interpretasi bisa berdampak besar ketika pertandingan berlangsung. Selain itu, dinamika pertandingan di level internasional juga menghadirkan tantangan yang berbeda dibanding kompetisi domestik, terutama dalam hal tempo permainan dan intensitas duel. Pemain harus mampu beradaptasi dengan ritme yang lebih cepat,
tekanan yang lebih tinggi, serta kualitas lawan yang lebih merata. Ini menuntut kesiapan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mental, karena keputusan harus diambil dalam waktu yang sangat singkat tanpa ruang untuk keraguan. Dalam situasi seperti ini, pengalaman menjadi nilai tambah yang sangat berharga. Namun bukan berarti pemain yang lebih muda tidak memiliki peluang, karena dengan pendekatan yang tepat, mereka juga bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Di sisi lain, faktor lingkungan juga mulai memainkan peran yang semakin penting, terutama jika pertandingan digelar di lokasi dengan kondisi yang berbeda dari kebiasaan pemain. Perbedaan suhu, kelembapan, hingga kondisi lapangan dapat mempengaruhi performa secara signifikan, sehingga proses adaptasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persiapan. Tim harus datang lebih awal, melakukan penyesuaian, serta memastikan bahwa semua pemain berada dalam kondisi optimal sebelum pertandingan dimulai. Ini adalah bagian dari persiapan yang seringkali tidak terlihat, tetapi memiliki dampak langsung terhadap performa di lapangan. Sementara itu, perkembangan teknologi dalam sepak bola modern juga memberikan dimensi baru dalam proses persiapan. Karena analisis data kini menjadi alat yang sangat penting dalam memahami kekuatan dan kelemahan lawan. Tim pelatih dapat mempelajari pola permainan, kecenderungan taktik, hingga kebiasaan individu pemain lawan melalui data yang dikumpulkan secara sistematis. Informasi ini kemudian digunakan untuk merancang strategi yang lebih spesifik dan terarah, sehingga peluang untuk meraih hasil positif bisa meningkat. Namun demikian, penggunaan data juga harus diimbangi dengan intuisi dan pengalaman, karena tidak semua situasi di lapangan dapat diprediksi melalui angka. Tidak kalah menarik adalah bagaimana peran kepemimpinan di dalam tim mulai terlihat sebagai faktor yang sangat menentukan, terutama dalam situasi-situasi krusial yang membutuhkan ketenangan dan kejelasan arah. Pemain yang memiliki kemampuan memimpin tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga menjadi contoh dalam hal sikap, kerja keras, dan komitmen. Kehadiran figur seperti ini dapat membantu menjaga stabilitas tim, terutama ketika menghadapi tekanan atau situasi yang tidak berjalan sesuai rencana. Kepemimpinan tidak selalu datang dari pemain paling senior, tetapi bisa muncul dari siapa saja yang memiliki karakter kuat dan mampu mempengaruhi rekan-rekannya secara positif. Dengan semua aspek yang saling berkaitan ini, perjalanan tim menuju turnamen menjadi semakin kompleks namun juga semakin menarik untuk diikuti, karena setiap langkah yang diambil membawa konsekuensi yang akan membentuk arah perjalanan selanjutnya. Tidak ada jaminan bahwa semua rencana akan berjalan sempurna, tetapi dengan persiapan yang matang dan pendekatan yang tepat, peluang untuk mencapai hasil yang diinginkan akan selalu terbuka. Dan di tengah semua itu, satu hal yang terus menjadi pengingat adalah bahwa sepak bola pada akhirnya dimainkan di lapangan, di mana segala teori dan perencanaan harus diuji dalam realitas yang penuh dinamika dan ketidakpastian. Memasuki lapisan pembahasan yang lebih dalam, perhatian kemudian tertuju pada bagaimana ritme pertandingan sebenarnya dibentuk sejak jauh sebelum laga dimulai. Bukan hanya dari sisi strategi di atas kertas, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dibangun dalam sesi latihan harian, termasuk bagaimana pemain mengatur tempo, kapan harus menahan bola untuk mengontrol situasi. Ini bukan sekadar instruksi teknis, melainkan bagian dari kecerdasan bermain yang terus diasah melalui repetisi dan pengalaman. Tim yang mampu mengendalikan ritme biasanya memiliki keunggulan psikologis, karena mereka dapat memaksa lawan bermain sesuai dengan skenario yang diinginkan, alih-alih bereaksi terhadap tekanan yang diberikan. Dalam konteks tersebut, peran lini tengah menjadi sangat vital, karena di sanalah pusat distribusi permainan berada, sekaligus titik keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Pemain di sektor ini tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang baik, tetapi juga visi bermain yang luas serta ketenangan dalam mengambil keputusan. Kesalahan kecil di lini tengah bisa langsung berujung pada peluang bagi lawan, sehingga konsentrasi harus dijaga sepanjang pertandingan. Di sisi lain, keberhasilan dalam menguasai lini tengah dapat membuka berbagai opsi serangan, baik melalui kombinasi pendek maupun umpan-umpan panjang yang terukur. Lain itu, dinamika di sektor sayap juga menjadi elemen yang semakin penting dalam sepak bola modern, terutama dengan semakin berkembangnya peran pemain sayap yang tidak hanya bertugas menyerang, tetapi juga membantu pertahanan. Kecepatan, kemampuan dribble, serta ketepatan dalam mengirim umpan silang menjadi faktor yang sering kali menentukan dalam menciptakan peluang. Namun lebih dari itu, koordinasi antara pemain sayap dan bek sayap harus berjalan dengan sangat baik, karena keduanya harus saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan tim. Ketika salah satu naik membantu serangan, yang lain harus siap menutup ruang yang ditinggalkan. Di lini belakang, organisasi pertahanan menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar, karena dalam turnamen dengan tekanan tinggi, kemampuan untuk menjaga gawang tetap aman seringkali menjadi kunci utama. Pertahanan yang solid bukan hanya soal kemampuan individu dalam melakukan tackle atau duel udara, tetapi juga tentang bagaimana seluruh lini bekerja secara kolektif untuk menutup ruang dan meminimalkan peluang lawan.
Komunikasi antar pemain belakang menjadi sangat penting, terutama dalam situasi transisi cepat yang membutuhkan respons instan. Kesalahan koordinasi sekecil apapun bisa dimanfaatkan oleh lawan yang memiliki kualitas tinggi. Sementara itu, peran penjaga gawang juga mengalami evolusi yang signifikan karena tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga terakhir, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembangunan serangan. Kemampuan untuk membaca permainan, melakukan distribusi bola dengan akurat, serta mengambil keputusan dalam situasi satu lawan satu menjadi aspek yang sangat krusial. Penjaga gawang modern dituntut untuk aktif terlibat dalam permainan, memberikan opsi tambahan bagi lini belakang, serta membantu tim keluar dari tekanan lawan. Tidak kalah penting adalah bagaimana tim mengelola momen-momen krusial dalam pertandingan, seperti situasi bola mati yang seringkali menjadi penentu hasil akhir. Tendangan sudut, tendangan bebas, hingga lemparan ke dalam di area berbahaya harus dipersiapkan dengan matang, karena peluang yang dihasilkan dari situasi ini seringkali memiliki tingkat konversi yang tinggi. Latihan khusus untuk skenario bola mati menjadi bagian integral dari persiapan, karena detail-detail kecil seperti posisi berdiri, timing lompatan, hingga variasi eksekusi dapat membuat perbedaan yang signifikan. Di luar aspek teknis, faktor emosional juga memainkan peran yang tidak kalah besar, terutama dalam pertandingan dengan tensi tinggi. Kemampuan untuk tetap tenang, menjaga fokus, serta tidak terpancing oleh provokasi lawan menjadi kunci untuk menjaga konsistensi performa. Emosi yang tidak terkontrol bisa berujung pada keputusan yang merugikan, baik dalam bentuk pelanggaran yang tidak perlu maupun kehilangan konsentrasi dalam momen penting. Oleh karena itu, pengelolaan emosi menjadi bagian dari persiapan yang tidak boleh diabaikan. Dengan semua elemen ini yang saling berinteraksi, jelas bahwa keberhasilan dalam turnamen tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh bagaimana seluruh komponen tim bekerja secara harmonis. Setiap lini memiliki peran, setiap pemain memiliki tanggung jawab, dan setiap keputusan memiliki konsekuensi. Dalam konteks ini, konsistensi menjadi kata kunci, karena hanya dengan performa yang stabil dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, peluang untuk melangkah lebih jauh dapat terus terjaga. Pada tahap lanjutan ini, pembahasan mulai merambah ke bagaimana manajemen momentum dalam sebuah turnamen justru menjadi elemen yang sering kali menentukan arah perjalanan tim. Karena dalam kompetisi berformat pendek, satu hasil bisa mengubah seluruh lanskap persaingan secara drastis. Baik itu kemenangan yang membangun kepercayaan diri maupun kekalahan yang memaksa tim untuk segera berbenah dalam waktu yang sangat terbatas. Momentum tidak hanya dibangun dari hasil akhir, tetapi juga dari cara tim bermain. Bagaimana mereka merespons tekanan, serta bagaimana mereka mempertahankan konsistensi dalam situasi yang berubah-ubah. Tim yang mampu menjaga stabilitas performa, bahkan ketika berada dalam kondisi sulit, biasanya memiliki peluang lebih besar untuk melangkah jauh. Dalam kaitannya dengan itu, kemampuan membaca jalannya pertandingan menjadi aspek yang semakin penting, karena tidak semua rencana berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ada kalanya tim harus mengubah pendekatan di tengah pertandingan, menyesuaikan strategi dengan kondisi yang terjadi di lapangan, serta merespons perubahan taktik dari lawan. Fleksibilitas ini membutuhkan pemahaman kolektif yang kuat, sehingga setiap pemain dapat beradaptasi tanpa kehilangan struktur permainan. Pergantian pemain juga menjadi instrumen strategis yang tidak bisa diabaikan, karena keputusan untuk memasukkan pemain tertentu pada waktu yang tepat bisa memberikan dampak langsung terhadap jalannya pertandingan. Selain itu, faktor kedalaman analisis terhadap lawan juga mulai memainkan peran yang semakin signifikan, karena dengan persiapan yang matang, tim dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi. Analisis tidak hanya mencakup pola permainan secara umum, tetapi juga kebiasaan individu pemain lawan, area yang sering dieksploitasi, hingga kecenderungan dalam situasi tertentu seperti bola mati atau transisi cepat. Informasi ini kemudian diterjemahkan menjadi rencana yang spesifik, yang memungkinkan tim untuk memaksimalkan peluang sekaligus meminimalkan risiko. Di sisi lain, peran pelatih dalam menjaga keseimbangan antara disiplin taktik dan kebebasan berekspresi pemain juga menjadi krusial, karena dalam sepak bola modern, kreativitas individu seringkali menjadi pembeda dalam situasi yang tidak terduga. Pemain perlu diberikan ruang untuk mengambil inisiatif, mencoba hal-hal baru, serta mengekspresikan kemampuan mereka selama tetap berada dalam kerangka permainan yang telah ditentukan. Ini adalah keseimbangan yang tidak mudah dicapai, karena terlalu banyak kebebasan bisa mengganggu struktur, sementara terlalu banyak pembatasan bisa menghambat potensi. Tidak kalah penting adalah bagaimana tim mengelola tekanan eksternal yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik. Karena setiap hasil akan langsung mendapatkan respons yang luas, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk menjaga fokus internal menjadi sangat penting agar tim tidak terpengaruh oleh dinamika di luar lapangan. Lingkungan yang kondusif, komunikasi yang terbuka,
serta kepemimpinan yang kuat dapat membantu menjaga stabilitas, sehingga pemain dapat tetap berkonsentrasi pada tugas mereka di lapangan. Sementara itu, aspek pemulihan juga menjadi perhatian yang semakin besar, terutama dalam jadwal pertandingan yang padat karena kelelahan fisik dan mental dapat mempengaruhi performa secara signifikan. Program pemulihan yang efektif, termasuk pengaturan waktu istirahat, nutrisi, serta perawatan fisik, menjadi bagian integral dari persiapan. Tim yang mampu menjaga kondisi pemain tetap optimal sepanjang turnamen memiliki keuntungan tersendiri karena mereka dapat mempertahankan intensitas permainan tanpa mengalami penurunan yang signifikan. Dengan semua faktor yang saling berinteraksi ini, perjalanan dalam turnamen menjadi sebuah proses yang dinamis, di mana setiap pertandingan membawa pelajaran baru dan setiap keputusan memiliki dampak yang harus dipertimbangkan secara matang. Tidak ada jaminan keberhasilan, tetapi dengan pendekatan yang tepat, persiapan yang matang, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, peluang untuk mencapai hasil maksimal akan selalu terbuka. Dan disitulah letak tantangan sekaligus daya tarik dari kompetisi sepak bola di level tertinggi. Memasuki dimensi yang lebih strategis, pembahasan mulai mengarah pada bagaimana pengelolaan fase transisi menjadi elemen krusial yang seringkali menentukan keberhasilan sebuah tim. Karena dalam sepak bola modern, momen perpindahan dari bertahan ke menyerang maupun sebaliknya terjadi dalam hitungan detik dan menuntut respons yang sangat cepat serta terkoordinasi dengan baik. Transisi menyerang yang efektif dapat membuka ruang sebelum lawan sempat mengatur posisi, sementara transisi bertahan yang solid mampu mencegah peluang berbahaya sejak awal. Oleh karena itu, latihan yang menekankan kecepatan reaksi, posisi, serta komunikasi antar pemain menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu memahami perannya dalam situasi yang berubah dengan sangat dinamis. Dalam konteks ini, pergerakan tanpa bola menjadi salah satu aspek yang seringkali menentukan kualitas transisi karena pemain yang mampu membaca situasi lebih cepat dapat menciptakan opsi tambahan bagi rekan setimnya, baik dalam membuka ruang maupun dalam menutup jalur serangan lawan. Ini bukan hanya soal kecepatan fisik, tetapi juga kecerdasan dalam memahami permainan, yang memungkinkan pemain untuk berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Ketika seluruh tim memiliki pemahaman yang sama, transisi dapat dilakukan dengan lebih mulus dan efisien, sehingga meningkatkan peluang untuk mengontrol jalannya pertandingan. Selain itu, koordinasi antar lini juga menjadi faktor yang tidak kalah penting, karena jarak antar pemain harus dijaga agar tetap kompak, sehingga tim tidak mudah terpecah ketika menghadapi tekanan. Lini belakang, tengah, dan depan harus bergerak sebagai satu kesatuan, saling mendukung dan menutup ruang yang muncul. Jika salah satu lini terlambat bereaksi, maka celah akan terbuka dan bisa dimanfaatkan oleh lawan. Oleh karena itu, disiplin posisi dan kesadaran taktis menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan tim, terutama dalam situasi yang membutuhkan respon cepat. Di sisi lain, variasi dalam pola serangan juga mulai menjadi perhatian, karena tim yang memiliki banyak opsi akan lebih sulit ditebak oleh lawan. Tidak hanya mengandalkan satu cara, tetapi mampu mengombinasikan berbagai pendekatan, seperti serangan melalui tengah, eksploitasi sisi lapangan, hingga tembakan jarak jauh yang terukur. Variasi ini memberikan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai tipe lawan, serta memungkinkan tim untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan situasi yang dihadapi di lapangan. Kreativitas dalam menyerang menjadi nilai tambah yang dapat membuka peluang di momen-momen krusial. Sementara itu, pengambilan keputusan di area sepertiga akhir lapangan juga menjadi fokus utama karena disitulah peluang dikonversi menjadi gol. Ketepatan dalam memilih antara mengoper, menembak, atau menggiring bola harus didasarkan pada pembacaan situasi yang cepat dan akurat. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa menghilangkan peluang yang sudah terbuka, sementara keputusan yang tepat dapat mengubah jalannya pertandingan. Oleh karena itu, latihan yang mensimulasikan situasi pertandingan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pemain dalam mengambil keputusan di bawah tekanan. Tidak kalah penting adalah bagaimana tim mengantisipasi perubahan dinamika pertandingan seperti ketika tertinggal atau unggul, karena pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Ketika tertinggal, tim mungkin perlu meningkatkan intensitas serangan, mengambil risiko lebih besar, dan mencoba berbagai cara untuk menciptakan peluang. Sebaliknya, ketika unggul, pengelolaan permainan menjadi lebih penting, menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan, serta memastikan bahwa keunggulan tersebut dapat dipertahankan hingga akhir pertandingan. Ini adalah aspek manajemen pertandingan yang membutuhkan kedewasaan dan pengalaman. Dengan semua elemen yang terus berkembang ini, terlihat bahwa setiap bagian dari permainan memiliki peran yang saling melengkapi, membentuk sebuah sistem yang kompleks namun terstruktur. Keberhasilan tidak datang dari satu aspek saja, tetapi dari bagaimana semua komponen bekerja bersama dalam harmoni, menghadapi berbagai tantangan dengan kesiapan dan ketenangan. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi,
dan meningkatkan kualitas menjadi faktor yang akan menentukan sejauh mana tim mampu bersaing dan bertahan dalam kompetisi yang penuh dinamika. Pada bagian selanjutnya, fokus mulai bergeser pada bagaimana kesiapan mental kolektif tim benar-benar diuji dalam situasi yang tidak selalu bisa dikendalikan. Karena dalam turnamen dengan intensitas tinggi, tidak semua pertandingan berjalan sesuai rencana awal, bahkan seringkali tim harus menghadapi skenario yang benar-benar di luar prediksi, seperti tertinggal lebih dulu, kehilangan pemain karena cedera, atau menghadapi keputusan wasit yang kontroversial. Dalam kondisi seperti ini, yang membedakan tim biasa dengan tim yang siap bersaing adalah kemampuan untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap menjalankan prinsip permainan yang sudah dibangun sejak awal. Ketahanan mental menjadi fondasi yang menjaga tim tetap berada dalam jalur yang benar, meskipun tekanan datang dari berbagai arah. Selain itu, kemampuan untuk bangkit setelah mengalami situasi sulit juga menjadi indikator penting dari kualitas sebuah tim, karena dalam perjalanan turnamen, hampir tidak mungkin semuanya berjalan mulus tanpa hambatan. Ada kalanya tim harus menerima hasil yang tidak diharapkan, dan disitulah respons terhadap kegagalan menjadi sangat menentukan. Tim yang mampu melakukan evaluasi secara objektif, memperbaiki kesalahan, dan kembali fokus pada pertandingan berikutnya, biasanya memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan perjalanan mereka. Proses ini membutuhkan kedewasaan, baik dari pemain maupun dari tim pelatih, karena setiap keputusan harus diambil dengan kepala dingin dan pertimbangan yang matang. Di sisi lain, peran dukungan internal tim juga menjadi semakin penting, terutama dalam menjaga suasana yang kondusif di tengah tekanan kompetisi. Hubungan antar pemain, komunikasi yang terbuka, serta rasa saling percaya menjadi faktor yang membantu tim tetap solid, bahkan ketika menghadapi situasi yang sulit. Tim yang memiliki ikatan kuat biasanya lebih mampu menghadapi tekanan, karena setiap individu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rekan setim dan tujuan bersama. Ini adalah aspek yang tidak selalu terlihat, tetapi memiliki dampak besar terhadap performa di lapangan. Lebih jauh lagi, manajemen waktu dalam pertandingan juga menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan, karena setiap menit memiliki nilai yang berbeda tergantung pada situasi yang dihadapi. Mengatur tempo, memanfaatkan waktu dengan efektif, serta memahami kapan harus mempercepat atau memperlambat permainan menjadi bagian dari kecerdasan taktis yang harus dimiliki oleh setiap pemain. Dalam pertandingan yang ketat, kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik bisa menjadi pembeda yang sangat signifikan, terutama ketika memasuki fase akhir di mana tekanan semakin meningkat. Sementara itu, pengaruh faktor eksternal seperti kondisi stadion, dukungan supporter, hingga atmosfer pertandingan juga turut memberikan warna tersendiri dalam perjalanan tim. Bermain di depan penonton yang penuh semangat bisa menjadi motivasi tambahan, tetapi juga bisa menjadi tekanan jika tidak dihadapi dengan kesiapan mental yang cukup. Oleh karena itu, adaptasi terhadap berbagai kondisi menjadi bagian dari persiapan yang harus diperhitungkan sejak awal, sehingga tim tidak terkejut ketika menghadapi situasi yang berbeda dari kebiasaan. Tidak kalah menarik adalah bagaimana peran detail kecil seperti komunikasi non-verbal, isyarat di lapangan, hingga pemahaman terhadap bahasa tubuh rekan. Setim dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dalam situasi yang berlangsung cepat. Dalam banyak kasus, koordinasi yang baik tidak selalu membutuhkan kata-kata, tetapi cukup dengan pemahaman yang sudah terbangun melalui latihan dan pengalaman bersama. Ini adalah bentuk chemistry yang hanya bisa terbentuk melalui waktu dan interaksi yang konsisten. Dengan berbagai lapisan kompleksitas tersebut, perjalanan tim dalam turnamen menjadi sebuah proses yang tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis, tetapi juga melibatkan aspek mental, emosional, dan strategis yang saling berkaitan. Setiap pertandingan menjadi bagian dari cerita yang lebih besar, di mana setiap keputusan, setiap momen, dan setiap respons terhadap situasi akan membentuk arah perjalanan tim secara keseluruhan, dan pada akhirnya menentukan sejauh mana mereka mampu melangkah dalam kompetisi yang penuh tantangan ini.